Perkenalkan, nama saya Rahmayani dengan stambuk D1A1201006, jurusan Agribisnis kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kendatipun demikian, sistem filsafat itu sendiri. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat sebagai analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, lebih mengacu pada upaya untuk melakukan klarifikasi, yaitu menjelaskan arti istilah dan pemakaian bahasa dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana bagi masyarakat. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang bagian-bagiannya atau unsur-unsurnya saling berkaitan, saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan merupakan keseluruhan yang utuh. Pancasila berasal dari kepribadian bangsa Indonesia dan unsur-unsurnya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Secara garis besar, Pancasila adalah suatu realita yang keberadaannya dan kebenarannya tidak dapat diragukan. Pengertian filsafat. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia yang terdiri atas dua kata yaitu philos atau cinta atau philia atau persahabatan tertarik kepada dan sophos atau hikmah kebijaksanaan dan lain sebagainya. Filsafat negara kita ini adalah Pancasila yang diakui dan diterima oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, Pancasila harus dijadikan pedoman dalam kelakuan dan pergaulan sehari-hari. Sebagai pandangan hidup bangsa, maka sewajarnya lah asas-asas Pancasila disampaikan kepada generasi baru. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu satu, kesatuan atau bagian-bagian. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan, saling ketergantungan, dan lain sebagainya. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya suatu kesatuan organik. Sila-sila dalam Pancasila saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Sila yang satu senantiasa dikualifikasikan oleh sila-sila lainnya. Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu sistem. Pancasila sebagai suatu sistem juga dapat dipahami dari pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia dalam hubungannya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat, bangsa, dan negara. Kenyataan Pancasila yang demikian ini disebut kenyataan yang objektif, yaitu bahwa kenyataan itu ada pada Pancasila itu sendiri.
Sehingga Pancasila sebagai suatu sistem filsafat bersifat khas dan berbeda dengan sistem-sistem filsafat yang lainnya, seperti liberalisme, materialisme, komunisme, dan lain sebagainya. Alasan bangsa Indonesia mengangkat Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat karena Pancasila merupakan rumusan filsafati yang dapat dikatakan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, harus dibedakan antara filsafat dengan dasar hukum negara. Pancasila adalah dasar filsafat negara, sedangkan Undang-Undang 1945 adalah dasar hukum negara. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai filsafati yang sifatnya mendasar.